Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Iya. pagi, Bapak. Selamat pagi Pagi anak-anak. juga, Pak. Iya, Selamat pagi, Bapak. alhamdulillah ya, luar biasa sekali ini. Pak Bro, Pak Iya, Bro, iya. pulpen apa yang ambil? Di mana Pak? Oh Pulpen iya, yang ambil. siapa nih? Pak Najib. Ayo, siapa nih? Siapa nih yang nyimpen? Mungkin bukan diambil Pak, tapi mungkin bukan diambil Mas Wi, tapi ini sepertinya lupa nyimpen kali. Coba lihat lagi di tempat pensilnya, cek lagi. Iya, Terima kasih, luar Pak. biasa ya. Pagi ini Bapak lihat wajah anak-anak Bapak cukup cerah dan gembira sekali nih. Mudah-mudahan karena hari ini besok kita menjelang libur, kita semakin semangat belajar pada pagi hari ini. Ya, saya cek dulu sebelum mulai pembelajaran. Saya cek dulu apakah Mas Gunawan sudah hadir atau belum ya di Google Meet ini? Hadir Pak, hadir Pak. Ah iya, Mas Bun sudah hadir ya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, saya minta Mas Najib. Mas Najib, silakan untuk memimpin doa rekan-rekannya ya. Baik ya teman-teman, mari ikuti saya. Hari ini saya pimpin doanya dengan cara agama Islam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah belajar kami hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Iya, terima kasih Mas Najib sudah memimpin doa teman-temannya. Iya, anak-anakku sekalian, kita hari ini akan belajar tentang faktor-faktor yang menghambat dan pendorong dari perubahan sosial dan budaya. Nah, teman-teman, tujuan kita berdoa itu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya, teman-teman, sebentar. Bapak share screen dulu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, anak-anakku sudah muncul? Belum, Pak. Belum Bapak. Belum, Bapak. Belum Bapak. Belum. Mana nggak ada, Pak? Belum tampil ya? Belum Bapak. Bapak. Iya, sebentar ya. Yang satu lagi yang bungkus satu yang harga berapa ya? Masih belum tampil, anak-anak. Belum Pak. Belum, Masih Pak. belum Pak. Belum, Bapak mungkin Pak. lupa isi pulsa. Pulsa aku banyak, Mas Najib. Aku tadi dibeliin ayah. Banyak banget pulsa aku. Sebentar ya. Pak Widodo. Oke, sudah tampil Pak. atau belum? Belum, Pak. Widodo sedang makan, Pak. Makan di kelas. Aduh. Wah, hebat Bapak sudah tampil. Mas Widodo jangan makan di kelas ya, nanti diikutin sama teman-temannya yang lain. Simpan dulu makanannya ya, nanti sampai istirahat selesai. Maaf ya, Pak. Ini sudah tampil atau belum? Sudah Sudah, Bapak. Pak. Sudah Pak, sudah. Iya. Ya, Bapak. Iya, anak-anakku. Iya, Jadi Pak. anak-anakku, jadi pelajaran kita pada pagi hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ya, nah teman-teman, anak-anakku lihat ini gambar apa coba? Ada yang bisa tahu nggak ini gambar apa? Itu rumah di kampung aku, Pak. Rumah di kampung. Iya. Rumah bilik Ini ini, Pak. rumah bilik, benar sekali Mas Widodo, pintar ya. Ini adalah perumahan yang ada di Kabupaten Ciamis di tempat tinggal kita semua nih. Ya. Nah, mudah-mudahan hari ini kabar anak-anak Bapak sehat semua ya. Gimana nih? Pada semangat? Masih semangat?
Semangat Semangat. Pak. Oke, luar biasa ya. Luar biasa sekali. Nah, materi apa sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya. Ada faktor pendorong, ada faktor penghambat terhadap perubahan sosial. Namun, kita akan melakukan analisisnya terlebih kepada sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu masyarakat adat. Coba ada yang tahu nggak masyarakat adat yang ada di Kabupaten Ciamis itu apa, Mas Widodo? Coba tahu nggak? Ini Pak, apa tuh? Saya lupa lagi ya, yang di Tasik ada Pak, saya tahu itu. Oh iya, itu ada Kampung Naga, salah satunya di Kabupaten Tasik. Pintar. Ada lagi suku apa yang di Provinsi Banten itu apa ya? Baduy Pak. Iya, benar sekali, ada suku Baduy. Suku Baduy, Pak. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Coba tujuan pembelajaran, saya minta poin yang pertama dibacakan oleh Mbak Norma. Silakan Mbak Norma. Iya Pak. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya dengan baik dan tepat. Ya, terima kasih Mbak Norma. Iya, Yang Pak. kedua, silakan Mbak Dewi untuk membacakan poin yang kedua. Yang kedua, menganalisis faktor penghambat perubahan sosial budaya di dalam kehidupan masyarakat tradisional dengan cermat dan kritis. Iya, terima kasih Mbak Dewi. Yang ketiga, silakan Mas Gunawan untuk membacakannya ke teman-teman. Ya, yang ketiga menyajikan laporan hasil diskusi kelompok dalam bentuk presentasi di depan teman-teman mengenai analisis faktor penghambat perubahan sosial budaya di dalam kehidupan masyarakat tradisional dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab. Terima kasih Mas Gunawan, luar biasa sekali. Sama-sama, Bapak. Ya. Nah, adapun teknik penilaian yang akan Bapak sampaikan, yang pertama adalah penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian sikap, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Jadi teman-teman, anak-anakku nanti kita akan mengalami 3 penilaian. Penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan ya. Jadi tolong tidak ada yang makan di ke dalam kelas, nanti berarti itu mengurangi nilai sikap ya. Karena ketika proses pembelajaran itu, anak-anak silahkan simak dengan baik, ikuti proses pembelajaran dengan baik, dan perhatikan, tidak ada yang bermain HP ya, apalagi memainkan menulis hal-hal yang tidak penting. Jadi silahkan perhatikan proses pembelajaran ini dengan seksama. Nah, anak-anakku, ada tidak kelihatan gambar? Ada tidak gambarnya? Ada, Pak. Ada, Pak. Iya. Ada, Pak. Bapak sengaja loh memilih 3 gambar tentang pertanian. Kenapa? Karena lingkungan sekolah kita berada di Kabupaten Ciamis dan negara kita terkenal sebagai negara agraris ya. Negara agraris. Coba ada berapa gambar yang ada di atas? Itu yang pertama uasanya Pak. Ada 3 gambar Pak. Ada 3 gambar. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan ada saudaranya mungkin yang terfoto ya. Nah, ini ada 3 gambar anak-anakku. Yang pertama, gambar pertama ada 5 orang, yang kedua ada 1 orang, yang ketiga ada 2 orang. Nah, dari ketiga gambar ini kita bisa melihat nih adanya perbedaan yang sangat mencolok. Kalau zaman dulu mungkin orang tua anak-anakku ada yang pergi ke sawah nih pada pukul 7 untuk menanam padi. Kalau di kita kan terkenalnya menanam padi itu namanya apa? Coba. Saya Pak. Ya, silakan. Apa? Tandur ya Pak. Tandur. Iya, tanam mundur. Tanam mundur. Tapi sebetulnya tandur itu tidak selalu mundur loh. Bapak sudah melihatnya secara langsung, ternyata tandur itu tidak selalu mundur, teman-teman. Jadi ada juga yang menanamnya secara maju, ya. Itu hanya istilahnya saja. Nah, sekarang perhatikan. Ini merupakan sebuah perbedaan yang sangat nyata dalam kehidupan. Ibu-ibu kita dulu kalau pagi-pagi berangkat ke sawah, membawa bekal untuk melaksanakan tandur secara berkelompok. Namun yang terjadi sekarang adalah fungsinya sudah mulai berubah karena adanya modernisasi, adanya perubahan. Ya, dari 3 gambar ini sudah anak-anakku sudah perhatikan atau belum?
Sudah, Sudah? Pak. Sudah, oke. Kalau sudah diperhatikan berarti teman-teman, anak-anakku sudah bisa melihat nih perbedaannya seperti apa. Ya, oke. Ada pertanyaan nomor 1. Saya minta Mbak Heksa deh untuk menjawab. Coba pertanyaannya. Ada yang berubah atau tidak Iya. dari ketiga gambar ini? Ya, Mbak Heksa silakan. Bapak, itu tadinya ngegarapnya pakai tenaga manusia, terus Iya. sekarang pakai mesin tuh, Pak. Iya. Bener nggak tuh, Pak? Benar, berarti di sini terjadi adanya sebuah perubahan ya. Benar atau tidak? Benar, Pak. Benar. Benar Iya, sekali, Di Pak. sini Pak. ada perubahan. Benar, Bapak. Ya. Yang selanjutnya saya minta Mbak Fitri Zega deh untuk menjawab nomor 2. Coba Mbak Fitri Zega jawab nomor 2. Pekerjaannya jadi lebih mudah, Pak, karena yang tadinya dia pakai tenaga manusia jadi pakai tenaga mesin seperti itu. Iya. Berarti lebih mudah ya, mempermudah ya. Betul sekali, Pak. Iya, mempermudah. Nah, sekarang terakhir. Menurut kalian perubahan yang seperti ini menjadi faktor pendorong atau faktor penghambat? Saya minta Mas Widodo yang menjawab. Coba. Pendorong, Pak. Itu Faktor yang faktor pendorong, Pak. faktor yang- pendorong ya. Betul. Alasannya kenapa? Coba Mas Widodo, coba. Kalau yang pertama apa itu banyak orang, terus juga Iya. blok-blokan ya. Iya. Yang kedua juga pakai mesin tapi masih blok-blokan, Pak. Iya. Tiga tuh enak banget udah pakai peci, Pak. Duduk doang. Iya. Ini gambarnya berarti tidak harus pakai peci. Nanti kalau Mas Widodo sudah besar membantu orang tuanya untuk ingin membelikan seperti ini, pakaiannya tidak harus seperti ini. Sepertinya gambar yang Bapak ambil ini adalah seorang pejabat nih yang sedang mencoba penanaman otomatis. Jadi Mas Widodo nanti kalau sudah besar tidak harus menggunakan batik dan celana panjang dan berpeci ya untuk membantu orang tuanya menanam padi menggunakan mesin otomatis ya. Jadi Iya, Pak. intinya Walaupun bersih ya, Pak. walaupun bersih ya. Jadi intinya dari ketiga gambar yang diamati ini menjadi faktor pendorong. Iya, karena Pak dalam faktor pendorong di sini ada yang disebut sebagai penemuan teknologi baru yang menjadi faktor pendorong dari perubahan sosial budaya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini jadi apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat? Saya minta untuk faktor pendorong Mas Najib deh. Mas Najib, coba apa? Penemuan baru, Pak. Kan tadi Penemuan baru tadi sudah dijelaskan. Itu salah satunya dalam faktor pendorong itu ada 2 lah ya. Ada 2. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Ada salah satunya faktor internal penemuan baru, konflik, revolusi. Kalau eksternal itu ada bencana, perang dan budaya lain yang masuk kepada budaya kita. Yang selanjutnya faktor penghambat. Ini nih yang belum Bapak tanya dari tadi. Mbak Riah, coba Mbak Riah jawab. Apa ya, Pak? Coba dibaca Kayaknya tidak bahan ajar yang sudah Bapak kirimkan. Apa? Karena masyarakatnya masih tradisional. Soalnya kan tinggal Iya, di desa. Jadi iya mereka benar pasti sekali. tradisional. Masih memiliki pemikiran tradisional. Jawaban Mbak Ria sangat relevan dengan studi kasus yang akan Bapak berikan pada pagi hari ini. Nah, ini tadi Mas Widodo menjawab Kampung Naga ya. Nah, anak-anak kita sekolah di Kabupaten Ciamis, minimal kita harus tahu adat dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Ciamis. Salah satunya ini nih, adanya kearifan di balik hutan larangan masyarakat adat Kampung Kuta. Tepatnya perbatasan dengan Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Namanya ada di Kecamatan Tambak Sari. Nah, tugas kelompok nanti setelah pembelajaran ini kita tidak akan selesai saja, namun kalian harus mengerjakan tugas kelompok secara asinkronus ya. Nanti tugasnya sudah di-share berikut dengan bahan ajarnya. Nah, coba ada yang pernah ke Kampung Kuta atau belum? Bapak tanya, ini bukan Kuta yang di Bali ya, ini yang ada di Kabupaten Ciamis di tempat tinggal kita. Ayo, ada yang pernah atau belum? Saya, Pak, pernah, Pak, sama ibu Iya. saya. Iya, Mas Widodo pernah. Teman-temannya yang lain belum ya?
Belum, Pak. Belum, Pak. Belum Oke, pernah. mudah-mudahan nanti setelah COVID-19 sudah semakin reda, kita masuk new normal, kita bisa melakukan observasi secara langsung ke sana ya, melihat acara nyuguh dan melihat adanya hutan larangan yang masih sangat asli. Masyarakat di sana sangat menjaganya. Nah, ini adanya mengukur pengetahuan kelompok menganalisis faktor penghambat terhadap sikap masyarakat tradisional. Jadi masalahnya di sana adalah gempuran perubahan sosial itu semakin jelas adanya. Namun, apakah masyarakat tradisional itu bisa mengikuti atau bahkan menjadi faktor penghambat? Nanti kita lihat dan diselesaikan dalam proses penyelesaiannya. Nah, kita sama-sama simak video terlebih dahulu. Silahkan. Terdengar atau tidak? Enggak ada, Pak. Enggak ada suaranya. Suara, Pak. Tidak ada suaranya. Nah, udah ada nih. Iya. Ya, sudah ada, Pak, suaranya. Ada. Ibu Bapak ingat waktunya ya, jatah waktunya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, teman-teman, kita lihat ya. Kita sudah saksikan nih videonya, cukup menarik. Coba dari video ini, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Mas Najib mau bertanya atau tidak? Saya, Pak. Ya, gimana Mas Najib? Sepertinya penasaran sekali nih lihat video ini. Gimana Jadi, Mas Najib? Pak, apa itu Pak ya Pak bedanya suku kampung adat Kuta sama suku Baduy, Pak? Iya, nah perbedaannya di sini cukup jelas. Kita tadi bisa lihat di gambar. Gambar ini pun menggambarkan bahwa perbedaan itu cukup jelas. Kalau suku Baduy itu menggambarkan menolak adanya sebuah perubahan, terutama suku Baduy Dalam yang masih memegang kepercayaan terhadap Sunda Wiwitan. Kalau di kampung adat Kuta ini tidak terlalu, mereka sudah bisa menerima adanya teknologi, listrik sudah diterima, adanya penggunaan alat transportasi modern, penggunaan media informasi yang modern. Nah, yang berbeda adalah mereka tetap memfilter masing-masing adanya perubahan itu, sehingga tidak semua perubahan yang terjadi di masyarakat sekitarnya bisa masuk ke sana. Itu Mas Najib perbedaannya ya. Jadi ada budaya yang ada perubahan yang diserap dan ada yang tidak. Kalau suku Baduy kan tidak sama sekali. Kalau kampung adat Kuta masih bisa menerima. Kebetulan bulan ini kampung adat Kuta sudah menyelenggarakan upacara adat nyuguh namanya ya di Kabupaten Ciamis. Nanti teman-teman mudah-mudahan tahun depan corona sudah reda, kita bisa melakukan observasi langsung ke lapangan. Kalau tahun depan kan anak-anak Bapak sudah masuk SMA ya. Sekarang kan sudah kelas 9, Bapak lupa. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lah ya, melakukan observasi secara langsung. Nah, untuk tugasnya Bapak sudah kirimkan, nanti kamu tinggal mengerjakan. Jadi setelah ini silahkan kerjakan tugasnya secara asinkronus, melakukan setelah kegiatan belajar ini selesai. Bukan berarti kamu bisa langsung main ya, tapi kalian bisa mengerjakan tugasnya secara langsung, melakukan diskusi terlebih dahulu, bisa menggunakan grup WA yang sudah ada. Nah, setelah LKPD selesai, tugas kelompok selesai, silahkan kalian untuk mengerjakan tes pengetahuannya melalui Google Form ya. Siap anak-anak? Siap, Bapak. Siap? Iya, Pak. Siap, Bapak. Oke, Pak. Oke ya. Jadi mengerti sampai sini? Mengerti, Iya, Pak. Pak. Iya, Ya, anak-anakku Pak. mengerti. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu atau tidak? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Sudah Bagus. jelas. Iya, terima kasih. Nah, mungkin untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini dicukupkan sekian terlebih dahulu ya. Namun ada yang bisa menyimpulkan nggak dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada atau tidak? Ayo. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Ayo. Mas Widodo mungkin berani? Sedikit, Pak, boleh? Iya, boleh. Nggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Tadi yang saya pelajari dari tampilan yang Bapak kirim, ternyata
perubahan itu ada ya Pak, terutama perubahan sosial dan ada faktor penghambat, ada faktor pendorong gitu Pak. Iya, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Mas Widodo yang sudah berani menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini. Luar biasa sekali Mas Widodo. Iya, betul lah ya. Bapak simpulkan lagi dari proses pembelajaran kita hari ini bahwa ditarik kesimpulan bahwa setiap perubahan sosial itu tidak akan selalu berdampak terhadap perubahan kebudayaan. Ya, ingat, perubahan sosial tidak akan serta-merta merubah kebudayaan. Ini bisa dibuktikan di kampung adat Kuta. Namun proses perubahan kebudayaan akan berdampak terhadap proses perubahan sosial masyarakatnya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Coba, kita masih semangat atau tidak? Kalau saya lihat dari raut mukanya, anak-anak Bapak ini masih semangat. Untuk itu, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua atas pembelajaran kita yang luar biasa lagi pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anakku ya. Untuk pelajaran minggu depan, Bapak akan membahas tentang globalisasi. Jadi tidak sabar nih, Bapak masuk lagi di kelas ini. Kelasnya sungguh luar biasa, anak-anaknya aktif, wajahnya ceria, semangat lagi ya. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan rasa nasionalisme di dalam diri kalian ya. Ini saja pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga proses pembelajaran dan materi yang Bapak berikan kepada anak-anakku sekalian bisa bermanfaat pada masa ini dan masa yang akan datang. Ya, untuk akhir dari proses pembelajaran kita mengucapkan hamdalah untuk anak-anakku yang beragama muslim dan masing-masing untuk anak-anakku yang beragama non muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.